Hai, aku Lintang, siswa yang masih duduk di bangku kelas 9. Seperti kebanyakan remaja seumuranku, aku juga suka dengan game online. Makasih ya, Bu. Iya. Jangan lupa belajar ya. Makasih ya, Bu. Ya. Assalamualaikum, Bu. Lintang pulang. Waalaikumsalam. Lintang, belajar nak. Besok katanya kamu mau ulangan. Jangan main game terus. Itu mah cuy. Aduh, mana semalam aku nggak belajar lagi. Jangan nyontek ya anak-anak. Iya, Bu. Sini ulangannya dikumpulin, Tang. Lintang, kalau nilai kamu beda sendiri dari teman-teman kamu, ibu hukum kamu bersihkan semua taman belakang sekolah saya bersih. Aduh, nasib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu habis ulangan kan? Mana hasilnya? Ini, Bu. Astagfirullahaladzim, ini gimana sih nak? Kok kayak gini nilainya? Kemarin ibu kan bilang, jangan kebanyakan main game. Astagfirullahaladzim, main game boleh, tapi ingat waktu. Kamu tuh tugasnya belajar. Bu. Aduh, nyesel nih, gak mau belajar. Itu Lintang gak sih guys? Mana? Itu. Oh iya. Kita pengen aja yuk. Boleh. Lintang, sini. Mumpung ada mereka, apa aku minta jelasin aja ya? Tapi aku malu. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kamu dari tadi ngapain di situ? Kok kelihatan sedih? Iya, kenapa? Sini nggak Bu? Aku sedih gara-gara ini. Itu karena semalam aku nggak belajar dan kebanyakan main game. Jadinya aku dimarahin Bu Dita sama ibuku. Materi apa sih yang belum kamu paham? Kok bisa sih dapat nilai segini? Coba deh keluarin LKS-nya. Nah ini nih aku nggak paham materi perdagangan internasional. Jadi intinya perdagangan internasional itu pertukaran antara barang dan jasa dari dua negara atau lebih untuk tujuan memenuhi kebutuhan atau mendapatkan laba. Nah, ada juga faktor pendorongnya loh. Yang pertama ada perbedaan posisi sumber daya alam. Yang kedua ada perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Dan yang ketiga ada perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat ada perbedaan budaya suatu bangsa. Dan yang kelima ada perbedaan lain seperti jenis barang, upah, biaya produksi dan lainnya. Nah, kalau bentuk-bentuk perdagangan internasional ada 4 nih Tang. Yang pertama, ekspor, impor, perjanjian dagang bilateral, dan multilateral. Yang pertama, ekspor. Kita menjual barang atau produk ke luar negeri. Kalau impor, kita menerima atau memberi barang dari luar negeri. Yang ketiga, bilateral, yaitu perdagangan antar dua negara. Nah, kalau multilateral, yaitu perdagangan berbagai negara. Tentu aja dong, pemerintah punya kebijakan untuk mendorong ekspor. Yang pertama, yaitu memberikan perizinan dan fasilitas untuk produsen. Yang kedua, menstabilkan nilai tukar rupiah.
Yang ketiga, membuat perjanjian perdagangan internasional. Yang terakhir adalah meningkatkan promosi. Ada juga manfaat perdagangan internasional loh, Tang, yaitu setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa, mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah. Setiap negara dapat meningkatkan hubungan baik dengan antar negara. Selain itu, ada juga hambatan perdagangan internasional, yaitu harga barang luar negeri lebih murah, bea masuk yang tinggi, dan embargo atau larangan impor. Oh, kayak gitu ya. Makasih ya. Gara-gara kalian, aku jadi paham. Oh iya, satu lagi nih. Siapa sih yang menjadi peran organisasi internasional dalam perdagangan? Nah, yang menjadi peran organisasi internasional ada World Trade Organization atau WTO, ASEAN, IMF, dan Bank Dunia dalam mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional, Tang. Nah, contohnya sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari, yaitu memesan dengan aplikasi online. Contohnya seperti Shopee, Lazada yang biasa dikirim dari negara-negara Cina, Korea, dan banyak negara lainnya. Di zaman sekarang, kita sering banget nih menjumpai beberapa orang yang sudah menggunakan merek mobil Hyundai dan juga penggunaan HP Vivo. Nah, kalau brand Vivo kan berasal dari Tiongkok, sedangkan mobil Hyundai berasal dari Korea. Itu juga termasuk dari perdagangan internasional loh, Tang. Wah, kalau kayak gini sih, aku yakin pasti bakal dapet nilai bagus di remedial nanti. Karya wisata liburan pertama, kado dari Yes, hasil belajar kemarin gak sia-sia. walau rata-rata pas-pasan, nekat pulang lewat jam malam, dilarang jalan-jalan sebulan. Setahun bimbingan belajar, kawat ujian sekolah. Serpihan berbahagia,